pada pasien-pasien yang memiliki imun yang lebih rendah. Contohnya pada pasien-pasien dengan HIV, SIDA itu lebih mudah, lebih rentan atau sangat rentan terkena tuberkulosis. Karena kalau TB dia butuh waktu lebih lama. Jadi saya tadi sudah jelas kembali lagi kalau semuanya dia masuk nih paparan yang atau pajanan yang terus menerus konstan selama waktu yang cukup lama, yang TB-nya itu nomor 2 di dunia, cuma kalah dari India. Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Selamat pagi Sobat Sehat, kembali lagi di acara kita Podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast. Bersama saya, host hari ini, saya Dr. Ahmad Rizky. Jadi Sobat Sehat perlu tahu dulu nih, pada tahun 2022 yang lalu, Kementerian Kesehatan itu bersama dengan seluruh tenaga kesehatan Indonesia berhasil mendeteksi lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis di Indonesia. Nah, angka tersebut itu adalah capaian tertinggi sejak tuberkulosis dinyatakan sebagai program prioritas nasional. Memperingati Hari TB Sedunia di tanggal 24 Maret 2024 ini, kita mengusung tema Gerakan Indonesia Akhiri TB dengan mulai pengobatan sampai dengan sembuh. Nah, saat ini kita kedatangan tamu istimewa banget nih di podcast kali ini, yaitu Dr. Andari Rahmani Putri MKM SPP, yang juga adalah senior saya sendiri. Gimana Dr. Andari kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah. Masih puasa, Dok? Masih. Alhamdulillah, saya juga. Iya, tos dulu dong kalau gitu. Oke, jadi kalau kita flashback nih Dok ya, kita kan pasti banyak yang nanya, kenapa sih 24 Maret ini dijadikan Hari TB Sedunia? Sejarahnya tuh apa Dok? Dokter tahu nggak? Ini nebak-nebak ya. Enggak juga sih, jadi tahun 1800-an, 1882 kalau nggak salah itu ada penemu saintis, ilmuwan namanya Robert Koch. Dia menemukan si Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, makanya dijadikan tanggal 24 Maret itu sebagai Hari TB Sedunia. Supaya sebagai pengingat bahwa ada loh penyakit ini yang hingga saat ini belum bisa dieliminasi di dunia. Jadi kumannya ditemukannya 24 Maret itu ya Dok, sama si Robert Koch tadi itu. Betul. Dari sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, terus sebenarnya TB, TBC, tuberkulosis tuh apa sih Dok? Terus penyebabnya tuh apa gitu? Jadi TB atau tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri ya. Sobat Sehat, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi kuman itu ada macam-macam, ada bakteri, ada virus atau jamur. Nah, kalau TB ini disebabkan oleh bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis tadi. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini kemudian terhirup oleh manusia yang kemudian bisa membuat fokus infeksi di kebanyakan atau paling banyak di paru yang kemudian akhirnya menginfeksi dan menjadi sakit. Gitu. Oke. Jadi murni karena kuman itu aja ya Dok? Kuman ini sebenarnya tidak semua orang yang terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis ini akan menjadi sakit. Karena kita masih punya nih mekanisme pertahanan tubuh ya, antibodi kita masih akan bekerja. Nah, mana-mana orang yang kemudian akan menjadi sakit atau yang mana yang hanya memiliki antibodi saja, nah itu kembali ke masing-masing individunya. Kalau sudah sampai sakit biasanya akan menimbulkan gejala. Gejala-gejalanya itu yang paling banyak karena paling banyak diderita adalah TB paru, ya biasanya batuk. Sebenarnya batuk yang cukup lama, lebih dari 3 minggu, kemudian kebanyakan orang-orangnya itu yang mengalami penurunan nafsu makan, bermakna sehingga berat badannya juga turun. Kemudian juga ada keluhan-keluhan sistemik seperti demam yang mungkin tidak tinggi, tapi ada nih intensitas yang lebih tinggi misalnya pada malam hari atau kalau malam tuh rasanya lebih gak nyaman, lebih keringat malam. Nah, kita bisa curiga tuh pasien ini sakit tuberkulosis. Oke, jadi bisa dilihat dari batuk lama, terus batuknya seringnya di malam hari gitu ya. Terus lebih banyak pada malam hari. Banyak gak nyamannya juga berarti di malam hari juga gitu ya. Sama penurunan nafsu makan berarti kalau udah lama ya Dok ya? Ya cukup lama. Maksudnya ini kurusnya itu dia kalau udah lama gitu ya TB-nya. Walaupun sebenarnya pasien TB tidak harus kurus, pasien TB tidak harus batuk, pasien TB tidak harus demam.
Tapi kebanyakan demikian. Walaupun sebenarnya enggak juga. Banyak juga saya dapat pasien yang laki-laki ya kayak dokter Ahmad gini ya. Ganteng berarti ya. Oh iya benar juga ya. Mau ganteng, mau cantik, mau kurang ganteng, mau kurang cantik. Nggak ada keluhan juga bisa ternyata TB. Jadi banyak yang ketemu, wah nih ternyata dia TB diketemukan dari hasil medical check up rutin gitu di kantor, itu juga banyak. Oke, tadi kan dokter bilang TB itu bisa kena tidak menimbulkan gejala gitu. Maksud kita bisa terhirup kumannya tapi nggak ada gejalanya. Nah mungkin Sobat Sehat banyak yang mau tahu nih, apakah kalau kita menghirup terus nggak ada gejala, kita bisa nggak sih nyebarin itu ke orang lain? Apakah masih bisa jadi faktor yang memperluas banyaknya TB tuh orang-orang tanpa gejala itu gitu? Oke, kita harus tahu dulu nih, dia pasien ini adalah pasien TB paru atau bukan? Kalau pasien TB paru dan dia memang terdiagnosis tuberkulosis, baik klinis maupun bakteriologis itu maksudnya ketemu ya kumannya. Kalau klinis dari klinis pasiennya, kalau TB paru ya dia akan bisa menularkan TB ini ke orang sekitarnya. Tapi kalau TB-nya bukan pada paru, misalnya pada otak misalnya, selaput otak atau TB pada tulang, tidak ada tambahan TB pada parunya, maka insya Allah sih dia tidak akan menyebarkan penyakit. Oke. Tuh. Terus rata-rata yang kena TB tuh orang-orang yang kayak gimana sih dok? Ada ciri khas tersendiri gak sih orang yang lebih rentan kena TB tuh yang kayak gimana? Yang mungkin dari pekerjaannya atau pola hidupnya, ada yang membedakan gak gitu antara yang lebih mudah kena sama yang enggak? Kalau yang lebih mudah kena ya kayak tadi saya sudah bicarakan ya. Jadi mungkin kayak kita gini ya, tenaga kesehatan mungkin sebagian besar itu sudah terpajan oleh bakteri TB. Namun kembali lagi ke imun atau imun tubuh kita masing-masing. Nah pada pasien-pasien yang memiliki imun yang lebih rendah, contohnya pada pasien-pasien dengan HIV, SIDA, itu lebih mudah, lebih rentan atau sangat rentan terkena tuberkulosis. Karena kan kita bernapas terus-terusan nih. Ya bernapas terus-terusan, sementara pada pasien-pasien HIV ini daya tahan tubuhnya nggak bagus. Jadi lebih mudah si kuman TB-nya itu akan berkembang. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit atau komorbid diabetes mellitus, itu juga sama. Jadi gula nih pada pembuluh darah nih, itu seperti pupuk buat bakteri-bakterinya TB tadi. Makanan ya dok ya? Lebih ke makanan yang kemudian mengakibatkan komorbid tadi seperti seperti diabetes tadi gitu. Rata-rata itu. Kemudian ya orang-orang seperti kita yang banyak ketemu orang tenaga kesehatan begitu. Lalu orang-orang yang bekerja bertemu banyak orang. Kan itu sama aja ya. Sama kayak COVID lah kemarin. Terus tambahan nanya lagi dikit dok, mungkin jadi TB ini apakah paparannya sampai dia tertular itu sifatnya langsung? Jadi misalnya kita dekat pasien TB, terus saat di situ dia ngomong kita lagi ada di situ juga, langsung nih kemungkinan terpaparnya tinggi, atau butuh waktu paparan yang lama, misal harus terpapar lebih dari 30 menit baru ada kemungkinan dia terinfeksi sama kuman TB-nya gitu. Sebenarnya kalau yang disebut sama Dr. Ahmad itu tadi biasanya itu adalah virus ya, dia lebih mudah masuknya, tapi kemudian lebih cepat juga selesainya. Kalau TB dia butuh waktu lebih lama. Jadi saya tadi sudah jelaskan kembali lagi kalau semuanya dia masuk nih paparan yang atau pajanan yang terus menerus konstan selama waktu yang cukup lama ya, kronik nih, nggak cuma 1 hari ketemu terus kemudian akan tertular, nggak gitu juga. Ada butuh waktu berapa lama dan kemudian masuk ke dalam badan kita, kemudian itu tadi dilawan dulu sama natural sel kita, sel imun kita sendiri untuk bisa nih yang mana yang menang nih antara kuman TB-nya atau daya tahan tubuh kita. Nah baru setelah sekian lama kemudian menginfeksi tubuh, kemudian jatuh ke dalam kondisi sakit. Nah itu butuh waktu yang cukup lama, nggak bisa kayak cuma 1-2 kali. Terus jadi kenapa sih dok, TB kan di Indonesia udah gencar banget nih pengobatannya terus-terusan, digembor-gembor banget pengobatan TB, tapi kenapa kasusnya tuh masih banyak banget ya? Jadi TB itu 95% kasusnya itu ada di negara berkembang. Kenapa juga banyak banget, kita tuh adalah nomor 2 di dunia. TB-nya nih kita? TB, angka TB-nya itu nomor 2 di dunia, cuma kalah dari India. Ya kan ya.
kayaknya mungkin yang pertama kalau kita melihat dari persamaan dari kita sama India, satu kawasan padat penduduk, kemudian kebersihannya, kemudian yang paling banyak ya di Indonesia itu adalah kepatuhan pengobatannya sih, yang nggak sampai selesai biasanya orang-orang Indonesia itu. Yang pertama itu tadi, kalau udah dikasih obat belum tentu diselesaikan pengobatannya, diminum obatnya belum benar, cara minum obatnya juga belum tentu benar. Kemudian kalaupun benar sudah dirasakan perbaikan, kemudian selesai, putus di tengah jalan. Atau yang lebih memprihatinkan lagi itu adalah paling baru nggak sampai 90-80% lah itu TB yang diobati di Indonesia. Jadi ada juga pasien yang cakupannya nggak sampai. Ini memang arahnya TB atau tidak terdiagnosis. Jadi akhirnya ya tentu saja itu akan semakin berkembang. Kan satu orang di rumah itu terkena TB, kemudian tidak terdiagnosis atau terobati dengan baik, maka satu keluarga itu kemungkinan besar akan ikut tertular juga kan. Akhirnya nanti yang ayah mungkin kerja di kantornya, menularkan di kantornya, ibu di tempat teman-teman PKK-nya, anak-anak di sekolahnya. Itu salah satu yang membuat Indonesia belum bisa eliminasi TB. Padahal kita cita-citanya kan eliminasi TB di 2030. Tapi sepertinya sampai sekarang belum bisa. Makanya nih kita harus menggalakkan nih stop TB nih di Indonesia. Masih ada jatah 6 tahun ya dok ya? Ya mudah-mudahan ya. Semoga ya. Terus sekarang gini dok, kalau ada sobat sehat nih teman kita, jangan sampai ya, tapi tiba-tiba mereka ada gejala yang menyerupai TB. Mereka takut nih habis nonton ini, terus kok kayaknya saya TB ya. Mereka alur berobatnya gimana dok? Kalau misalnya sobat sehat ini kan yang tinggal di Jakarta nih ya, fasilitas kesehatan kan sangat banyak. Dari vaskes pertama itu sudah bisa mendiagnosis TB. Caranya gimana? Minimal 3 hal kalau saya akan mendiagnosis TB. Yang pertama, pasien sudah jelas nih memiliki gejala-gejala yang kok arahnya ke arah sana ya. Batuk gak selesai ya, kok badan saya makin lama makin kurus nih. Kok demam-demam, gak enak badan terus sekian lama. Curiga nih, itu yang pertama. Kedua, datanglah ke vaskes terdekat. Vaskes apa aja, puskesmas, klinik, tidak harus ke rumah sakit besar ya. Karena ini adalah program nasional, jadi Anda bisa datang ke vaskes terdekat, vaskes pertama. Kemudian dicek dulu dahaknya. Dicek dahaknya ini tujuannya apa? Untuk tahu apakah ada kuman di dalam dahaknya ini. Jadi nanti di kumannya ini akan dilihat, kemudian dipastikan apakah ada kuman Mycobacterium tuberculosis di dalamnya. Yang berikutnya adalah ronsen dada atau fototoraks. Itu untuk mengetahui luas TB-nya sudah sampai segimana sih gitu. Nah, kalau misalnya 2 hal ini tidak bisa dilakukan, ini nanti akan diserahkan kepada dokternya atau tenaga kesehatan di vaskes tersebut. Nanti beliau yang akan menentukan nih arah selanjutnya gimana. Misalnya pasiennya cuma bisa ronsen doang nih dok, karena memang kan ada orang-orang yang gak bisa ngeluarin dahak ya. Gitu. Ada seperti anak kecil deh misalnya, anak-anak kan gak bisa ngeluarin dahak. Sebenarnya masih ada jalan lain, misalnya dari cairan lambung, yaitu kalau benar-benar nggak bisa banget gitu, atau cek antibody kalau buat anak kecil kan bisa dimantuk tes gitu. Atau kalau misalnya yang TB-nya kayaknya sih TB tapi bukan paru nih, nah masih banyak lagi, misalnya kalau dari kepala nanti dari cairan cerebrospinal, kemudian bisa jadi misalnya nih ada benjolan nih, curiganya nih TB nih gitu ya, di cairannya juga diambil diperiksa itu juga bisa. Atau kalaupun misalnya emang gak bisa nih, ini ke arah paru aja nih, TB paru aja, ronsennya tuh TB banget nih gitu. Cuma keluhannya gak ada. Misalnya kayak tadi saya cerita dari medical check up di kantor. Sobat sehat kan pasti ada tuh ya tahunan, ronsennya TB banget. Kemudian tapi saya gak punya gejala apa-apa, dahaknya dicek. Atau kalau sebaliknya, gejalanya ada, ronsennya ada, tapi dahaknya gak bisa banget keluar. Nah itu nanti keputusan akan ada di tangan tenaga kesehatannya. Kalau emang ini arahnya ke arah TB, dari 3 hal tadi sudah terpenuhi 2, maka kita bisa mulai pengobatan TB-nya. Oke. Terus gini dok, mundur dikit lagi nih ya dok, ke yang soal program nasional berantas TB tadi. Kan mungkin yang sobat sehat pikirkan adalah programnya adalah hanya untuk menyembuhkan orang yang sudah jelas terdiagnosa TB. Nah mungkin bisa muncul pertanyaan nih, gimana dengan
kayak tadi dokter sebutkan ada satu anggota keluarga kena TB, terus ya anggota keluarga yang lainnya kan pasti dia rentan terpapar dong otomatis. Ada nggak sih program dari Indonesia gitu mungkin untuk pencegahan terhadap anggota keluarganya ini? Jadi pencegahan untuk anggota keluarganya biar nggak terpapar TB. Kayak contoh kan kalau di pasien ODHA, pasien dengan HIV/AIDS kan ada tuh dikasih rifapentin lah untuk prevensinya ya biar dia tidak terkena. Kalau udah terbukti dia nggak ada TB sebelumnya ya. Untuk keluarga atau orang-orang yang mudah terpapar ada nggak sih dok pencegahannya? Ada sih sebenarnya. Jadi ini sama kayak COVID kemarin. Jadi kita kontak tracing. Sebenarnya kalau pasien TB yang sensitif obat maupun yang tidak sensitif obat atau resisten obat. Jadi TB ada 2 ya sobat sehat. Aku sedikit kasih pengertian soalnya sensitif obat ini obat-obatnya yang biasa diminum oleh masyarakat pasti sudah pernah denger deh minum obat yang 6 bulan atau minum obat buat flek paru, minum obat buat yang bikin kencingnya warna merah. Nah itu ada 6 bulan, tapi ada juga yang untuk kebal obat. Jadi bisa minum obatnya tuh sampai maksimal 2 tahun. Nah sama dua-duanya harus di kontak tracing, jadi satu keluarga di rumah nanti harus dicek juga antibodinya. Kalau memang bisa keluarin dahak sama seperti pasien TB-nya tersendiri itu, lebih baik itu juga. Jadi kita pastikan nih memang benar-benar tidak ada TB. Kalau dahaknya negatif misalnya atau hasil ronsennya negatif, tapi kontaknya erat banget suami istri, ibu anak, ada kemungkinan pemberian tablet pencegahan. Nah tablet pencegahannya ini nanti ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, nanti disesuaikan dengan ketersediaan obat di daerah tersebut. Sekarang sih lagi ada pilot study, memang belum menjadi program nasional, tapi kita harapkan sesegera mungkin penelitiannya selesai, itu ada obat yang hanya diminum 1 bulan aja untuk pencegahan, itu ada. Tapi saat ini belum, makanya kita berdoa ya sobat sehat semoga lebih cepat itu penelitian selesainya. Biar makin cepat kelar TB-nya. Cepat kelar TB-nya, karena program dari WHO juga sebenarnya tadinya 6 bulan, ini udah bisa makin cepat nih 4 bulan kayak gitu. Tapi ya memang belum jadi program nasional. Oke. Terus sesuai dengan tema Hari TB Sedunia ini dok, apa aja sih yang dievaluasi dalam penentuan keberhasilan terapi tuberkulosis? Jadi yang pertama paling gampang adalah berat badan. Kalau pasien-pasiennya tadi banyak yang turun berat badan, ya kita lihat nih per bulannya sampai selesai. Jadi saya kalau pengobatan TB biasanya kalau yang awal nih fase awal 2 bulan pertama saya minta datang 2 minggu sekali. Nanti ada nggak perubahan dari tadinya misalnya batuknya udah kurang belum? Tadinya suka ada demam, masih ada demam atau enggak sekarang atau udah mulai nggak pernah demam lagi nih dok kayak gitu. Biasanya kalau yang punya sistem imun yang baik sekitar 1 minggu keluhan-keluhan itu udah hampir nggak ada. Berat badannya mulai naik, kemudian nafsu makannya jadi malah tinggi kayak gitu. Jadi dari keluhan-keluhan yang membuat pasien datang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan itu sudah nggak ada. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah ronsennya. Tadi kalau memang gambaran awalnya, oh ini ada infiltrat atau flek ya kalau orang awam bilangnya, atau ada flek putih-putih nih di parunya. Nah itu apakah sudah berkurang atau belum? Yang kedua, yang ketiga adalah penemuan kuman di dahaknya. Itu yang paling definitif ya. Jadi kalau memang tadinya ketemu terus jadi nggak ketemu, berarti memang pengobatannya berhasil dengan baik. Walaupun memang ini 2 bulan udah negatif nih, terus pasiennya pergi dia ngacir. Salah, karena memang pengobatannya jangka panjang. Kenapa ya? Karena kuman TB ini segitu pinternya. Mungkin sama kita juga tuaan dia nih di Indonesia ya. Jadi lebih pinter dia, nggak bisa dia dikadalin obatnya cuma 2 bulan doang udah gitu. Enggak, dia mungkin bisa tidur dulu, dorman dulu, kemudian begitu daya tahan tubuhnya jelek, terus kemudian obatnya tidak diselesaikan, bangkit kembali. Bangun lagi dia ya. Gitu. Yang paling terakhir nih dok, TB itu berarti sebenarnya bisa ya dok untuk sembuh? Bisa. TB bisa disembuhkan, TB itu ada obatnya dan gratis ya di Indonesia sobat sehat. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan pasien suka banyak yang takut, kita ketemu dengan baik-baik pasien yang nggak ada biaya nih untuk minum obat TB, minum obat deh gitu. Kadang-kadang takut kalau mesti ke pelayanan kesehatan, kalau saya TB tapi nggak ada uang nih untuk berobat. Obat TB ini gratis karena ini program nasional. Selama pasien minum obat dengan teratur,
sampai selesai dan sesuai dengan petunjuk dokternya bisa sembuh. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir selama minum obat yang baik, gizinya dicukupi juga ya, istirahat yang baik bisa sembuh. TB di badan kita mau di paru, mau di otak, mau di mana bisa disembuhkan. Gitu. Ada obatnya. Ada obatnya Ya, bisa sembuh, bisa kuncinya sembuh. tinggal Tinggal patuh. minum obat dan patuh. TB yang sensitif obat sampai TB yang kebal obat sekalipun yang tadi saya sampaikan bisa sampai 2 tahun minum obatnya itu juga bisa sembuh. Memang butuh waktu. Kita butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Kenapa nggak cuma minum obatnya 5 hari, 10 hari kayak kuman biasa? Karena ini bukan kuman biasa. Kuman luar biasa, Dok. Kalau BBB bilang bukan bintang biasa, ini bukan kuman biasa. BKB ya, Dok ya? Ya, BKB. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Andari untuk infonya yang sangat bermanfaat banget buat saya pribadi sebagai juniornya dokter, untuk sobat sehat semua juga yang nonton. Untuk sobat sehat jangan pernah malu untuk memeriksa kesehatan, apalagi kalau mulai ada gejala-gejala yang udah kayak dijelaskan dokter Andari tadi, batuk-batuk terutama mungkin seringnya di malam hari, nggak nafsu makan apalagi sampai penurunan berat badan, mungkin ya disegerakan untuk periksa ke layanan kesehatan karena semakin cepat ditemukan makin cepat diobati juga ya. Jangan lupa diselesaikan pengobatannya sampai selesai atau sampai sembuh. Dan itu yang menentukan bukan pasiennya ya. Yang menentukan adalah dokternya di tempat layanan kesehatan. Nanti kalau sudah selesai pengobatannya akan dinyatakan, oke Ibu selesai pengobatannya. Alhamdulillah ya Bu sudah sembuh. Kalau misalnya nih dahaknya gak ada lagi nih. Kadang-kadang kan pasien awal datangnya ada dahak, kemudian lama-lama gak ada dahaknya lagi. Gak bisa dong saya dinyatakan selesai. Jadi ya gak bisa dinyatakan saya bisa. Karena parameternya tidak hanya dahaknya aja, tapi diselesaikan, dituntaskan minum obatnya dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan ke-6 mudah-mudahan. Itulah kenapa dokternya yang nentuin ya Dok, karena udah kuliah 12 tahun nih buat pelajari kayak gini ya. Gitu. Ya, Oke deh, sekali lagi terima kasih Dokter Andaria. Terima kasih. Baik sobat sehat semuanya, jangan lupa untuk selalu saksikan program podcastnya RSKD Duren Sawit, podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast di YouTube channel RSKD Duren Sawit. Terima kasih dan sampai jumpa.